ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa kehadiran beliau di alam semesta ini adalah bentuk nikmat bagi orang-orang yang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus Rasul kepada mereka dari jenis mereka sendiri, yang mana Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatih. Ada ayat yang tersurat dan ada ayat yang tersirat, ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Al-Quran adalah ayat yang terucap dari Allah Jalla wa'ala, dan alam adalah ayat yang tercipta. Nabi datang mengenalkan ayat ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi, gunung, lautan, daratan, di atas bumi, di bawah langit, bahkan di bawah bumi, dan apa di antara keduanya, yang nampak dan yang tak nampak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi-nabi demikian. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi menyeru kepada keagungan Allah, keesaan Allah. Tidak ada satupun nabi, rasul yang menyeru kepada kebesaran dan keagungan makhluk. Kemudian Nabi wa yuzakihim, membersihkan diri mereka dari periode para sahabat, dibersihkan dari keyakinan selain Allah, penyembahan kepada berhala, kemudian mendatangkan sifat-sifat mahmudah, menghilangkan sifat-sifat madmumah dari diri para sahabat. Nabi melarang bertengkar, Nabi melarang untuk membunuh, mencuri, menzolimi. Nabi menganjurkan untuk bersifat kasih sayang, saling memberi, saling mendoakan, saling mengunjungi. Wa yuzakihim, para sahabat yang saat itu menyembah selain Allah berubah total mengesahkan Allah dari sifat-sifat pendendam, bermusuhan, saling bunuh dan sebagainya, berubah menjadi manusia yang hatinya dipenuhi dengan kasih sayang kepada sesama. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian Rasul mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Maka saya katakan di awal bahwa dengan maulid ini, di samping lidah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad, jika ada di antara kita sebelum datangnya arba'in, 100, 200, 300, 500, mungkin ada yang 1000 berselawat tiap hari, maka selama Rabiul Awal ini bulan sekolah kita, maka tingkatkanlah. Bukan setakat itu jemaah sekalian, sejengkal, sehasta, sedepa berjalan, dan pada akhirnya kita berlari meniru percis kehidupan Nabi Muhammad. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Ini bulan yang agung, agungnya Rabiul Awal bersandarkan dengan keagungan yang dilahirkan di bulan tersebut. Mulailah dengan memakai sandal secara sunnah, melepas sandal secara sunnah, memakai baju secara sunnah, melepas baju secara sunnah.
masuk masjid secara sunnah, keluar masjid secara sunnah, masuk kamar mandi secara sunnah, keluar kamar mandi secara sunnah, makan, tidur, semua aktivitas. Itu tanda bahwa kita murid yang baik, belajar sekolah 40 malam dalam sekolah madrasah arba'in. Kenapa kita mesti meniru beliau? Jauh sebelum orang yang paling cinta kepada kita, maka beliau telah cinta kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya rasa orang yang paling cinta kepada kita di dunia ini adalah ibu kita. Tapi cintanya ibu kita, cintanya umi kita, jika dibandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, kal qatrah fil bahr, seperti satu jarum yang dicelupkan ke laut, diangkat, menetes, ujung air yang ada di ujung jarum, itulah cintanya ibu kita. Sedangkan lautan adalah cintanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Ramal fis sahra, seperti satu butil pasir di tengah hamparan pasir yang terbentang. Pantas jika kita menampakkan kecintaan kita kepada beliau. Satu hari Nabi datang masuk ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi gembira, Nabi senang melihat keadaan tersebut. Ibunda Aisyah memanfaatkan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, doakan aku khusus." Kenapa? Namanya istri pingin juga didoakan suaminya secara khusus, apalagi suaminya Nabi Rasul. Nabi mendoakan istri beliau, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Fadhahikat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang sembunyi. Mendengar itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha senang, gembira, sampai termangu-mangu, sampai bergoyang kepala beliau, sampai akan menyentuh kaki beliau sendiri. Melihat ekspresi yang demikian, Nabi melanjutkan sabdanya, ayusirruki bidu'ai, apakah engkau senang dengan doaku wahai Aisyah? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak senang? Didoakan oleh suamiku, didoakan oleh Rasul khataman nabiyyin, bagaimana aku tidak senang? Nabi bersabda, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Demi Allah wahai Aisyah, doa yang kupanjatkan untukmu, doa itulah yang aku panjatkan untuk umatku tiap kali setelah selesai sholat. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Laith Samarqandi rahmatullahi mengatakan, jika seorang anak satu hari kurang dari 5 kali mendoakan orang tuanya, ini anak durhaka. Satu hari kurang dari 5 kali mendoakan ibu bapaknya, ini anak durhaka. Bagaimana dengan pengorbanan Nabi Muhammad kepada umat ini? Beliau telah memikirkan kita, telah mendoakan kita tiap habis sholat. Di luar itu pun Nabi selalu mendoakan umatnya, sehingga ketika beliau membaca ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, beliau sampai kepada ayat tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas faman tabi'ani fahuwa minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim berkata, ya wahai Tuhanku Allah, sesungguhnya berhala-berhala itulah menyesatkan banyak manusia. Siapa yang mengikuti aku, maka mereka adalah pengikutku, dan siapa yang mengingkari aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Nabi Isa pun mengatakan kepada umatnya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau zat yang maha bijaksana dan maha agung. Kemudian Nabi mengangkat tangannya setelah membaca ayat itu, Allahumma ummati
ummati, ya Allah, umatku, umatku. Berlinangan air mata Nabi, dan Allah Jalla wa'ala melihat itu. Idhab Jibril ila Muhammad, wahai Jibril, pergi kepada kekasihku Muhammad. Padahal Allah Ta'ala mengetahui kenapa Nabi menangis. Tanya kepada kekasihku, mengapa dia menangis? Malaikat Jibril datang sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian beliau menceritakan itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sampaikan kepada kekasihku, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Katakan kepada kekasihku, sesungguhnya kami akan membuat dia puas, dia senang dalam perkara umatnya, dan kami tidak akan menyusahkannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengorbanan kita Bapak Ibu, adik-adik remaja belum seberapa. Ujiannya baru air, ujiannya baru lumpur. Tapi zaman dahulu pecinta Nabi ujiannya dicambuk, diikat, diseret, digantung di tiang gantungan. Bagi siapa saja yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, diusir dari Mekah, pisah dengan orang-orang yang mereka cintai, tinggal harta bendanya. Bagi siapa saja yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi hari ini kita bebas menyatakan cinta kita kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah insyaallah. Berniat dan berazamlah istiqomah insyaallah. Jika habaib dan asatis antum lihat, mungkin kadang hadir kadang tidak, maklum para asatis juga punya majelis yang lain, punya ngajar mungkin di sana sini. Kita yang tidak punya kegiatan, saya ajak kita semua untuk istiqomah 40 malam. Berniat insyaallah, berazam insyaallah, yang mudah-mudahan insyaallah debu yang lengket di kakimu, becek yang mengenai bajumu akan menjadi saksi bahwa kau cinta kepada Nabi Muhammad. Jika anak panah menembus dada sahabat, jika pedang merobek leher mereka, jika anak panah menembus otak mereka demi Nabi Muhammad, untuk kita cuman basah kena hujan, cuman kena lumpur, tapi Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar bagi umat akhir zaman, masa yang penuh fitnah, di mana orang jauh dari Nabi Muhammad, tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk hadir di setiap majelis-majelis. Insya Allah semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita semua insya Allah, dan muliakan guru-guru kita insya Allah, kemudian memuliakan para habaib kita insya Allah. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.